Saya diamanahkan di Komisi 11 DPR RI yang membidangi tentang keuangan. Hampir sebagian pekerjaan modernisasi alutsista Matra Laut dipercayakan kepada PT PAL. Halo Sobat PAL, kembali lagi di Kapal Kata PAL. Dan saya Devi Anggraini. Episode Kata PAL kali ini kita akan mengajak Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia Persero, yaitu Bapak Wilgo Zainar sebagai narasumber utama kita. Episode kali ini kita akan tanya-tanya langsung nih ke beliau tentang masa kecilnya beliau, terus karir awalnya beliau bagaimana, karir sebelum di PT PAL bagaimana, dan tentu saja apa aja sih yang akan dilakukan Pak Wilgo untuk PT PAL hari ini dan yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya langsung ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Wilgo Zainar, Direktur Pemasaran PT PAL Indonesia Persero. Mendapat penugasan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Pertahanan menjadi salah satu direksi bersama Board of Director lainnya sejak tanggal 16 Juni 2021. Hari ini kami berkesempatan untuk melakukan dialog tentang hal-hal yang ingin ketahui oleh sahabat PAL. Saya lahir di Ampenan, Lombok pada tahun 68 dari seorang ayah Minang, ibu Bali. Saya lahir di Lombok dan kemudian saya diberikan nama Wilgo dengan satu tekad dari ayah saya saat itu. Wilgo akan pergi berjuang, akan pergi meninggalkan kemiskinan karena memang kami dari keluarga yang sangat miskin. Cita-cita dari kecil karena orang tua adalah seorang pedagang, biasa saja ingin juga jadi pedagang, jadi pengusaha. Tapi kemudian perjalanan menentukan lain pada akhirnya. Tetapi saya melakukan proses pematangan diri, berangkat dari pendidikan S1 jurusan Ekonomi Manajemen, kemudian diberi kesempatan oleh orang tua untuk mengambil pendidikan S2 di Amerika, di Berkeley, California, dan kebetulan majornya adalah Marketing dan International Business. Nah, sekembali dari sana, saya kemudian buka usaha atas rekomendasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di San Francisco, Bapak Fauzi Ghani, diperkenalkan dengan seorang pengusaha dari Amerika berperanakan Rusia, namanya Fred Lefkowitz. Dialah yang mengantarkan saya ke Jepara dan mengenalkan saya dunia furniture. Saya tidak berlangsung lama dengannya, sekitar 6 bulan saya belajar dan kemudian saya sampaikan pada dia, saya akan memulai usaha sendiri. Izin Mbak Devi minum dulu ya. Yep. Saya tidak punya cita-cita dari awal untuk masuk ke dunia politik. Seperti awal tadi saya sampaikan bahwa keinginan besarnya adalah menjadi pengusaha atau pedagang biasa. Tapi satu hari karena saya memang aktif di HKTI bersama Pak Prabowo, jadi satu kali perjalanan kegiatan HKT dari Palembang, di Palembang, kemudian pulang dengan pesawat private jetnya beliau. Di sanalah saya bertemu dengan teman-teman yang sudah bersama Pak Prabowo di Partai Gerindra. Jadi pada saat itu teman-teman dan Pak Prabowo sampaikan kalau memang ingin bantu di dua kaki, dalam hal ini di HKTI dan juga di partai yang baru dibentuk oleh Pak Prabowo. Sehingga di sanalah awal mula saya menjadi masuk ke dunia politik praktis dan kemudian diamanahkan menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di Nusa Tenggara Barat, dan disitulah saya mulai belajar mengenal lebih banyak bagaimana dunia politik yang pada intinya adalah dunia penuh dengan silaturahmi. Saya diamanahkan di Komisi 11 DPR RI yang membidangi tentang keuangan. Jadi mitranya adalah Menteri Keuangan, kemudian Bappenas,
OJK, BI, BPK, BPKP, kemudian perbankan dan seterusnya. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dalam hal penerimaan negara sampai dengan penggunaan dan pengawasannya pun ada pada Komisi 11. Paralel saat itu juga diamanahkan menjadi ketua kelompok fraksi Partai Gerindra di Badan Anggaran DPR RI, dan setelah itu menjadi wakil ketua di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang mengawasi tentang keuangan negara dengan mitra utama adalah BPK RI. Jadi saya banyak mengenal, mengetahui dan belajar tentang tata kelola keuangan negara dari proses mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasannya. Itu hal yang menarik bagi saya, dan alhamdulillah ketika diamanahkan di PT PAL, pengalaman jejaring pertemanan itu menjadi hal yang sampai hari ini masih bisa saya maintain, dan tentunya adalah untuk kebaikan PT PAL ke depan. PT PAL adalah, untuk saya adalah sebuah industri maritim, bukan sebatas daripada galangan kapal biasa, karena PT PAL ini sejak zaman Belanda ternyata sudah ada, dan kemudian dikembangkan oleh Pak Habibie sebagai salah satu andalan beliau bagaimana untuk menjadikan PT PAL menjadi lead integrator dalam hal penyedia alutsista khususnya di matra laut. Nah, ke depan tentu kita berharap PT PAL bisa go global, tidak hanya menjadi local player tapi juga bisa menjadi global player, yang mana saat ini dengan dukungan penuh dari Bapak Menhan, hampir sebagian pekerjaan modernisasi alutsista matra laut dipercayakan kepada PT PAL dengan dukungan prinsipal asing, sekaligus juga dengan membangun kemitraan dengan badan usaha milik swasta lainnya. Jadi PT PAL sudah tidak hanya sekedar berpikir untuk PT PAL sendiri, tapi juga bagaimana mengembangkan industri maritim secara nasional untuk dapat menjadi penyedia alutsista, kebutuhan matra laut dan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti untuk proyek commercial ship ataupun untuk energy ship seperti BMPP yang ini disebut sebagai kapal terapung untuk penyedia tenaga listrik. Saya kira PT PAL memiliki peluang yang sangat besar ke depan karena PT PAL sudah memiliki infrastruktur yang sangat modern, SDM yang sangat mumpuni, dan dukungan politik dalam hal ini politik anggaran dari Kementerian Pertahanan dan pemerintah sangat besar, sehingga peluang ke depan PT PAL bisa bersinergi dengan BUMN lainnya untuk menciptakan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat terhadap pemenuhan kebutuhan alutsista dan kebutuhan-kebutuhan shipyard lainnya. Saat ini tidak ada pilihan lagi untuk semua industri yang akan ingin bertahan, maka harus melakukan transformasi. Nah, PT PAL salah satunya melakukan program transformasi industri maritim 4.0 ya, yang mana ini merupakan sebuah rencana untuk mengintegrasikan semua lini, semua sistem yang ada di PT PAL, sehingga semua itu tidak hanya berbasis secara teknologi, tapi juga bagaimana mengoptimalisasi daripada sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya daripada infrastruktur yang ada, sumber pendanaannya, sumber daya dananya, dan juga hal-hal yang lain yang meningkatkan daripada produktivitas. Nah, transformasi industri maritim 4.0 ini saat ini sudah memasuki satu tahapan yang mana akan di-launching pada 10 November yang akan datang. Nah, khususnya di divisi saya, divisi Direktorat Marketing, Direktorat Marketing itu memiliki 5 divisi. Yang pertama tentu untuk penjualan kapal baru yang saat ini dan ke depan itu akan dikategorikan kapal permukaan khususnya untuk kapal perang. Nah, yang kedua ada divisi yang terkait dengan rekayasa umum dan harkan, dan juga untuk kapal niaga. Nah, ini karena kita juga banyak produk-produk kapal komersial. Dan yang ketiga ada untuk supply chain ya. Supply chain ini terkait dengan pemasokan ya, kebutuhan-kebutuhan material daripada project. Nah, yang keempat
kita ada JAMKU, jaminan kualitas, yang mana akan mengassessment daripada produk-produk yang sedang dalam proses finishingnya, apakah sudah layak atau belum. Nah, yang kelima itu ada divisi optimalisasi aset. Kalau dulu kita kenal sebagai kawasan, ya. Nah, hal ini penting agar kemudian setiap jengkal tanah yang saat ini dikelola, setiap aset yang kemudian menjadi kepemilikannya PT PAL, baik di dalam lingkungan Surabaya atau di luar lingkungan PT PAL yang ada juga di Jakarta, bisa dioptimalisasi pemanfaatannya untuk mendapatkan revenue. Nah, bagaimana mengintegrasikan dalam program transformasi ini? Nah, katakanlah supply chain. Ya, supply chain ini mulai dari proses pro-recruitment-nya, pengadaannya sudah berbasis IT, ya, yang sudah entry datanya itu yang kita dapatkan berdasarkan hasil daripada teman-teman di desain, ya, di teman-teman desain mensuplai daripada item-item material kebutuhannya, kemudian diterjemahkan di supply chain, dan supply chain yang kemudian melakukan, ya, kontak dengan para maker yang tentunya sudah menjadi maker list sesuai dengan persetujuan daripada project owner atau user. Nah, tentu di sini komunikasi semua by system. Dan kedua, ketika barang itu masuk, itu sudah memiliki barcode ataupun ada tanda-tanda tertentu yang mana barang ini, item ini untuk peruntukan apa. Katakanlah sejenis plat, maka plat itu jelas peruntukannya untuk bagian lambung, untuk bagian bawah, atau untuk bagian-bagian lainnya, sehingga tidak kemudian terjadi mismatch antara kebutuhan barang dengan ketersediaan barang yang menimbulkan inefisiensi. Yuk, Mas, ini Mas. Nah, gabung sini. Ya. Ini Cila, nah, ini Mama Desi, ya. Jadi pertama kali di Surabaya 1 minggu setelah kami ditetapkan sebagai direksi, begitu tiba langsung saya dengan istri ke restoran apa ya, Ayam Pemuda, ya. Ayam Pemuda. Kenapa saya favorit Ayam Pemuda? Karena dulu waktu kecil sering diajak orang tua ke Surabaya untuk belanja elektronik, belanja sepeda, belanja apa untuk barang dagangan. Jadi sering diajak makan di Warung Pemuda. Jadi historicalnya kita recall kembali, mengingat waktu saya kecil dulu pertama kali, sehingga gitu masuk Surabaya langsung cari Ayam Pemuda di tempat aslinya dengan kondisi yang ya non AC, ya, tapi luar biasa, dan sampai sekarang masih juga. Dan Adek senang Surabaya, Dek, ya? Iya, senang. Senang, ya? Senang. Kenapa Adek senang Surabaya? Enak. Enak, ya? Udaranya panas, sejuk? Sejuk. Sejuk kok. Surabaya sudah mulai sejuk. Ya, sahabat PAL, Surabaya sudah sejuk. Gimana, Mah? Suka Surabaya? Suka, banyak makanan enak di Surabaya. Iya, enak banget, ya. Sampai ke Madura cari makan, ya. Iya. Jadi senang semua karena masih belajar jarak jauh. Sering juga Cila datang ke kantor, ke PT PAL, ingin ketahui papanya tuh kerja apa sih, siapa aja teman-teman kerja papanya, bagaimana lingkungan kerja papanya. Mungkin suatu hari dia bisa bersentuhan dengan dunia yang seperti saat ini, dia sudah tidak kaget lagi, ataupun dunia baru lainnya. Dan istri saya dan keluarga senang karena banyak spot foto, ya, di PT PAL itu, ya. Jadi karena kita menjual satu produk itu produk yang unik semua, rata-rata berbeda semua, ya. Nah, kapal, ya kan, ada project energi dan seterusnya. Di sini menjadikan terasa setiap hari itu ada sesuatu yang baru dan ada sesuatu yang menarik. Itu gimana, Dek? Iya. Senang lihat kapal? Ya, senang. Senang, ya. Oke. Demikian sahabat PAL. Nah, Sobat PAL, gimana setelah dengar cerita dari Pak Wilgo Zainar, dari beliau masih kecil sampai akhirnya beliau sudah berkarir di PT PAL Indonesia Persero? Seru juga kan ceritanya Pak Wilgo? Nah, kalau kayak gitu sekian dulu ya episode Kata PAL kali ini. Dan tentu saja jangan lewatin episode Kata PAL selanjutnya, karena selanjutnya Kata PAL akan menghadirkan narasumber yang tentu saja nggak kalah keren dan nggak kalah kece kontennya sama direktur pemasaran yang tadi. Dah!